Jokowi sebagai petugas partai menang, ya, tapi tidak diberikan reward, malah diberikan punishment. Anda kalau memimpin total politik, kalau rugi terus, kan dipecat dong sama pemegang saham lain. Iya, masa saya pecat diri saya sendiri. Iya, Ya, betul. atau kita bubarin aja. Ya, bubarin. Gitu kan ya. Artinya apa? Organisasi itu harus ada akuntabilitas. Kalau pemilu kalah, pemilihan presiden kalah, harus bertanggung jawab dong pemimpinnya. Jenderal kalah perang ya dipecat dong, ya, sama panglima tertinggi. Komandannya pasti dipecat. Nah, kalau partai politik mengajukan calon presiden, berjuang mendukung, kalah, yang salah siapa? Dan yang harus bertanggung jawab siapa? Jokowi yang disalahin. Kan mestinya Mega introspeksi dong dengan teman-teman. Kok kita kalah ya? Bukannya harusnya normalnya Pak Jokowi bantu Bu Mega untuk memenangkan pertarungan, bukan yang itu berlawanan. yang normal, bijaksana, itu seperti itu. Ya kan? Nah, kemarin Ibu Mega juga kalah, tapi tetap jadi ketua umum. Kalau di luar negeri kalah langsung mundur, Pak. Ada urat malunya dan ada tanggung jawabnya. Benar nggak? Saya ini bukan. Tadi saya disclaimer, bukan saya benci. Ini kenyataan dan analisa. Ya mungkin berbeda pendapat ya, nggak ada masalah. Di luar negeri Bu Mega harusnya udah mundur ini berarti, Pak. Kalau dari asas-asas yang normal, ya proses tata kelola yang bertanggung jawab, itu harus punya rasa tanggung jawab, rasa malu. Mengelola kalah, diberikan kesempatan memimpin kalah. Harusnya mundur dong, kasih yang muda-muda. Tapi ya itu kan yang Pak Jokowi bilang partai itu perorangan kan. Tapi di pidato beberapa waktu yang lalu kan Bu Mega kan juga sebenarnya pengen mundur nih. Iya. Aku udah pengen mundur, aku udah nggak mau nyalon lagi. Tapi Cuma karena partai dikuyo-kuyo mau diambil, aku harus memimpin paling depan. Bahkan waktu kemarin pidato juga ketika Mas Hasto kabarnya diganggu secara hukum gitu. Kapolri mau Kapolri saya mau datengin. Kalau Mas Hasto dipanggil ada apa-apa dengan KPK, saya akan datang ke KPK. Jadi masalahnya udah di Saya dengar personalize. pidatonya kok miris sebagai teman lama ya. Miris itu pidatonya itu kalau kita lihat pola-pola pidato dan apa yang dibicarakan itu kan kayak apa stand up comedy gitu loh, kayak komika. Iya dong. Benar nggak? One way, ketawa, ada audiens yang tepuk tangan. Nah, satu hal lagi dari segi substansinya. Kalau yang ngomong di stand up comedy, kalau anak buah saya dipanggil KPK, saya geruduk KPK, itu ketawa semuanya. Tapi ini konteks orang pemimpin berbicara seperti itu. Itu kan mengatakan membuli KPK. Ya kan kalau yang ngerti hukum tidak akan pernah bicara seperti itu. Nah itu yang mestinya ada yang kasih tahu. Jangan bicara seperti itulah, ya kan? Kita memberikan contoh yang baik kepada rakyat, menghormati hukum, ya kan? Ya, jadi saya kira dari hal-hal seperti itu kita sudah melihat kognitifnya sudah berkurang. Kognitif itu dalam bahasa Indonesia itu daya kemampuan berpikir dan bertindak itu sudah berkurang. Jadi saya melihat sangat menarik sih. Ya. Kalau tadi dikatakan ya, karena terancam tidak ada lagi yang bisa memimpin, itu nggak beda sama Pak Harto. Pak Harto udah pilih terus sebagai ketua Golkar, sebagai presiden. Malah secara bulat tidak boleh lonjong. Satu orang pun anggota MPR bisa diciduk kalau tidak setuju. Itu kan aparatnya menggerak. Benar nggak semua orang milih dia?